Di Putra, selamat malam Mas. Malam. Apa kabar Mas? Baik. Oke, kita sampai di sini juga akhirnya ya. Sudah sekian lama menunggu akhirnya sidang perdana ungkap CCTV yang katanya baru sedikit dari sejumlah yang banyak. Tapi ada juga di sini ada Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Selamat malam. Masih jadi kuasa hukum Jessica lah ya? Masih. Oke. Ini saya klarifikasi aja nih, sekarang kan udah ganti-ganti kan pengacaranya. Ada pimpinan kita yang lebih tinggi kan. Oh gitu ya. Kita serahkan kalau bicara. Oke, baik. Pak Yudi, dari penjelasan CCTV saya ingin ke Pak Yudi dulu ya. Dari penjelasan sejauh ini kesaksian Hani yang disinkronkan langsung dengan apa yang ditonton di CCTV bersama. Ada yang nggak sinkron beberapa katanya? Begini, yang di dalam BAP dan jam yang menunjukkan dalam apa ditanya itu juga ditanya penyidik. Jam yang Jessica datang dan yang ada tersirat di dalam CCTV itu kurang lebih beda 1 jam. Beda 1 jam? Beda 1 jam. Ini ya, di sini ya? Yang ternyata yang di CCTV itu kecepatan. Ini? Iya, sini? iya. Yang kita saksikan, jadi maksud Anda ada yang salah dari CCTV-nya? Iya, itu kan nggak sinkron. Apa nggak sinkron, lebih cepat 1 jam. Jadi Jessica kalau di CCTV lebih datang lebih cepat 1 jam dari aslinya? Ya, dari jam itu dikurangi 1 jam. Oh, dikurangi 1 jam? Iya, begitu. CCTV lebih Kenapa kok bisa mengambil logika seperti itu gimana? Bukan, itu memang sudah ditanyakan oleh penyidik. Sudah ditanyakan. Kan tadi jaksa menjustifikasi, oh Jessica bohong. Kalau bohong itu berarti dia pelakunya, kan begitu. Berusaha bohong. Itu tidak berlaku, pendapat itu di dalam KUHP itu. Itu pendapat maupun rekaan, ya, itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Alat bukti yang saya itu apa? Pasal 184 itu KUHP. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, ya. Tapi CCTV bergerak dan bersuara loh. Iya, itu petunjuk kalau menurut saya. Hani maksudnya karena jadi begini, dalam pidana umum, kecuali pidana korupsi ya, itu undang-undang IT masuk atau persoalan IT. Tapi kalau dalam pidana umum apa seperti CCTV ini petunjuk. Berarti bagi Anda tidak sinkronnya hanya soal teknis ada di poin jam tadi. Iya, tapi kan yang penting kan itu diakui faktanya oleh Jessica. Bla 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 yang di kamera itu kan tidak ada yang disimpangi. Apa yang dipermasalahkan kan begitu aja. Ini Pak Roy katanya sudah menonton semua isi CCTV-nya. Jadi jauh sebelum ini, dulu bahkan sebelum di epicentrum, saya kebetulan pernah diminta nonton, tapi karena saya waktu itu harus jawab terus terang. Posisi saya yang sekarang ini selaku wakil ketua salah satu partai tidak menguntungkan bagi yang mengundang. Ya, jadi makanya saya lebih baik berdiri di tengah aja, netral. Tapi saya akan melihat begini, Pak Yudi. Terus terang CCTV sudah dikonfirmasi, sudah diverify. Ini jauh lebih panjang ya dari tadi yang hanya sekilas yang ditayangkan. Jadi memang itu penyidik mulai lihat mulai dari jam 2 lebih ya. Dan memang terekam adalah jam 3 lebih 30. Dan ini kebetulan kalau saya mohon maaf nih dari sisi teknis, kalau dikatakan itu ada yang salah, ada yang mismatch ya dari sisi timecode-nya. Kalau saya secara teknik mengatakan tidak. Karena apa? Karena sampai belakang, sampai pukul 5 lebih, ketika sampai terakhir posisi almarhumah itu diangkat, itu timecode-nya bergerak terus. Dan jangan lupa, apakah kamera 1, kamera 7, kamera 9? Bukan yang dimaksud. Bentar Pak Yudi. Kamera 1, kamera 7, kamera 9 masuk pada satu recording yang sama. Masuk satu DVR yang sama. Artinya masternya 1 ya? Masternya 1 dari 9 kamera yang ada. Jadi kalau soal waktu, saya kira tidak. Nah, penyetelan jamnya itu loh, yang bukan code-nya dari adegan per adegan, itu betul, itu tidak ada yang potongan. Itu jangan skala. Artinya ini orang umum yang nonton kita ini jangan sampai salah persepsi. Kalau adegan demi adegan itu betul, ya toh. Tapi juga betul. Apa jamnya yang di CCTV itu lebih cepat 1 jam. Kayaknya lebih ahli beliau masalah teknologi. Dengan jam yang makanya kepolisian. Anda atas pernyataan dari waktu BAP itu tanya. Waktu di BAP itu pada sidang kan tidak dikeluarkan soal perbedaan. Ya itu kan ada angka. Yang saya tahu Pak Yudi dengan segala hormat saya, penyidik dari Polda Metro itu sudah memverify, bahkan sudah meng-cross check ketika mengambil hard disk dari CCTV itu, kemudian sudah mencocokkan lagi dengan timecode-nya. Dan ini penting bagi Pak Girby dan semuanya, karena bukti timecode itu akan menjadi timestamp, ya, akan menjadi waktu penunjuk yang itu masuk dalam Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1. Ya, jadi artinya bukti rekaman itu betul itu jadi petunjuk. Tapi kalau itu tapi kalau itu kemudian bisa sesuai dengan faktanya, dan ini harus ditunjukkan. Nanti ada sebenarnya adegan ketika
harus saya sebut ya, ketika Jessica misalnya di situ tampak menerima telepon yang sebenarnya sudah ada di situ, dan kemudian nanti kalau dicocokkan dengan print out atau bahasa teksnya CDR, kalau data record information, ternyata yang nelpon adalah Hani, ya. Ya, bisa tanyakan ke Hani yang ditanyakan apa, yang dijawab apa, ternyata posisinya Jessica sudah di sana. Tapi kan walaupun begitu kan mereka juga ketemu di situ. Baik, saya mau coba sederhanakan bahasanya Pak Roy. Jadi ada satu adegan di mana disinkronisasi di sidang itu Jessica menerima telepon. Ya, ada tampak di situ. Ya, yang datanya itu sama dengan data Hani menelpon Jessica pada saat itu. CDR-nya sudah ada di kepolisian. Dan pertanyaannya adalah di mana Jessica? Ya. Konon di situ, saya nggak meriksa rekaman percakapan telepon ya. Karena ditanya 10.2. Lokasinya Jessica ada di mana? Dijawab masih di jalan. Padahal sudah di sana. Oke. Sebetulnya itu kan bisa dicek di GPS ya. Ya, nggak usah pakai GPS saja. Dari situ silahkan nanti penilai. Saya hanya melihat teknis ya Pak Yudi ya. Mohon dipahami. Saya hanya melihat teknis bahwa itu terbukti ada dan silakan disini. Oke, mari kita rigid. Sekarang saya ingin ke Mas Kerdi ya. Mas Kerdi, kita lihat mungkin dari CCTV yang pertama yang bisa dibaca ini soal gesturnya dia ya. Gestur Jessica saat ini. Ya. Situ. Oke. Jessica mau duduk situ. Ini tadi Anda jelaskan ya. Bisa dijelaskan lagi sambil Anda ngomong aja? Iya. Dapat terlihat Mirna duduk langsung mengaduk. Dia langsung minum, lalu dia langsung bilang ini tidak enak, ini apaan ini sobat. Lalu dia bilang ke kita ini benar-benar tidak enak. Lalu saya bilang, setelah itu saya cium kopinya dulu, lalu tidak lama kemudian Mirna menjelaskan ke Jessica ini sangat tidak enak. Lalu Jessica langsung jalan minta air, lalu kita tinggal berdua. Lalu Mirna suruh saya coba, saya sempat melompat sedikit, itu sepertinya saya kaget dengan rasanya. Saya sampai nyender gitu. Saya langsung bilang, Mir cepat lihat menu. Ya seperti itu, langsung tarik menu minuman, kita cari-cari menu. Lalu saya sudah fokus lihat menu. Jessica balik, Mirna mendekatkan sedikit kopinya ke arah Jessica, tapi pelayan datang. Sebentar di sini. Tadi Mirna meminta Jessica untuk mengambil minum. Mirna akhirnya Jessica mengambil minum atau memanggil pelayan malahan? Tadi kan ada yang datang. Sepertinya memanggil pelayan. Bukan mengambil minum, tapi memanggil pelayan akhirnya. Iya, mungkin dia. Baik, lanjut. Ini masih mengibas-ngibas? Iya, dia tidak menyodor. Jessica tidak menciumnya apa tidak? Oke, itu tadi dari kesaksian Hani, kita bisa mendengarkan bersama bahwa Hani juga sempat mencicipi, begitu Mas Kerdi ya? Iya. Benar ya? Tapi masalah mencicipi atau meminum, saya tadi bilang bahwa sekali lagi, saya taat pada sains. Ketika seseorang bilang minum, ketika orang mencicipi, itu parameter tiap orang beda loh. Betul. Ketika saya bilang mengecap gini apa gluk gitu, bisa saya bilang, oh saya nyicipin. Nah yang harus kalau saya jadi JPU, saya akan tanya parameter Anda mencicipi itu atau meminum seperti apa. Suruh nyontoin istilahnya gelas isi air segala macam, contohin. Sekarang dengan gitu kita jadinya fair. Nah, seperti tetes atau mengalir begitu ya. Itu yang harus karena kalau gini, istilahnya dari sisi Pak Yudi akan terus harus begini. Bapaknya Mirna akan begini dan akan itu tabrakan. Tidak begini. Kita sebagai penasihat hukum tidak posisi ngotot. Kita berdasarkan data yang sudah ada di dalam BAP yang kita terima dari jaksa, dari polisi kan. Nah, termasuk surat-surat yang ada di dalamnya. Itu di dalam surat rumah sakit Adi Waluyo itu sudah ada keterangan. Ini mengaku datang ke dokter minta diperiksa karena telah meminum kopi yang sama yang diminum korban. Tapi tetap tidak jelas ya parameternya, minum atau mencicipi. Ini itu kan sudah diterangkan saksi yang sebelumnya, kadarnya 15 gram per liter sianida. Itu satu kampung bisa mati semua kalau itu.
Oke. Saya akan tambahkan dari bukti CCTV sebenarnya meskipun mungkin secara awam ini sangat tidak kelihatan. Betul. Tetapi sebenarnya dari body gesture ada kelihatan dong. Ya, tapi sebenarnya bisa dihitung durasinya. Oke. Berapa second ketika almarhumah Mirna minum, ya, dan ketika Hani itu mencicipi ataupun juga ikut meminum. Sama-sama kata meminumnya pun. Artinya memasukkan barang zat ke dalam. Itu pun bisa dilihat berapa second atau nanti bisa dibedah dalam bahasa teknis berapa frame dia. Karena kan dalam 1 detik itu kan ada 25 frame. Nah, itu nanti bisa dilihat kalau bisa diperlihatkan. Tapi dia ngomong gitu. Sempat gorokannya panas gitu. Itu nggak kelihatan di situ. Tapi sekali lagi bukti yang kita lihat ini kan sudah di kejadian. Ya. Akan lebih heboh lagi perbincangan besok mungkin minggu depan di tempat ini. Ketika rekaman ketika baru Jessica sendirian berada di situ dan ketika menaruh tas dan kemudian ketika duduk di balik tas. Baik. Itu baru akan ramai. Saya mau ke Mas Firdi. Mas Firdi, dari sini ada yang terbaca nggak sih Mas perbedaan gestur Hani dan Mirna dan Jessica? Dalam sudut kepanikan ya yang terjadi. Jadi gini, menariknya adalah saya kasih duluan di depan nih. Apapun saya katakan, gitu. Kalau memang sesuai, akan istilahnya ya udah jalan aja terus. Tapi kalau memang nggak ada sesuai, akan dikonfirmasi lagi. Gitu aja. Saya ngomong ini duluan. Ya. Baru saya ngomong. Ya. Karena waktu ILC terakhir, gitu, ada yang bilang di belakang saya bilang bahwa loh ilmu kayak gini kan nggak masuk dalam hukum. Saya setuju. Saya setuju. Karena orang nggak bisa dijebloskan dalam penjara hanya karena perilaku yang dia lakukan. Tetapi bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu itu adalah sebuah bahasa nonverbal yang menunjukkan mengarah, bukan kalau pasti, tapi mengarah. Nah, kalau dilihat di situ tadi dalam CCTV tersebut, kan sebetulnya yang terjadi apa sebetulnya? Mirna minta tolong ketika ada sesuatu yang aneh ini, minta tolong diambilkan air. Sesederhana itu. Kemudian kan gerakan dari Jessica keluar, cek keluar, hilang dari frame kamera. Nah, sebetulnya kalau dilihat nanti dibuka segala macam, nanti akan ada CCTV lainnya lah nanti. Yang mungkin belum dibuka di sini gitu ya. Yaitu yang di sisi ketika jalan meminta air dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya katakan bahwa kelihatannya yang di situ tingkat urgensi untuk meminta minumnya itu tidak seperti urgensi yang misalnya wah panik kayak gitu. Baik. Ya, padahal harusnya, tapi kalau Kati bilang harusnya perseptif lagi nih. Bisa dibilang bahwa loh kan Jessica nggak tahu saat itu ada racun apa enggak dan sebagainya. Makanya saya masukkan duluan, Pak. Jangan khawatir. Sebentar, saya sebelum ke CCTV ini saya ingin kembali lagi ke CCTV yang sedang dijelaskan Mas Firdi ya, karena ini kan kita akan bahas lagi lebih jauh. Sebelumnya tadi dalam yang menarik kalau dari sisi ini perbandingannya time code-nya kita baca di situ 17.23 dan itu time code itu sama dengan ketika tadi pertama kali Jessica datang 15.30. Jadi artinya sudah lebih dari hampir 2 jam lah. Gitu, Kalau saya sebenarnya ingin kembali ke CCTV sebelum ini nanti mudah-mudahan kita bisa bahas lagi karena di situ kita mau lihat dulu perbedaan dari tadi ya indikasi atau arah gestur yang diberikan atau dibahasakan oleh tubuh Hani, Mirna dan juga Jessica. Sesaat lagi tetap bersama kami. Di zoom menjadi gambar yang tidak jelas. Padahal ini sebenarnya kamera yang utama, yang paling krusial, yang bisa menunjukkan pelakunya. Tapi bukan pada menit 17.21. Yang nanti di situnya indikatornya 15 sekian. Saya belum boleh sebut dulu. Ketika Jessica datang dan baru sendirian melakukan aktivitas di meja yang di ujung sana itu. Ini mejanya jauh sekali. Itu meja yang di tengah-tengah. Jadi yang di dekat tulisan TV One itu agak ke kiri dikit. Jadi gambarnya itu hanya 1/8 dari. Pertanyaan saya ini penempatan posisinya salah lagi nggak CCTV? Enggak, CCTV ini nggak salah. Tanaman yang salah ya? Bukan, CCTV nggak salah. Yang milih tempat itu aja yang pintar supaya nggak kelihatan CCTV. Saya bilang tanaman apa Yudi? Mungkin saya sebelum ini Pak Yudi jawab. Mungkin densitas dari kuantitas. Tidak bisa pilih tempat. Tidak bisa pilih tempat. Karena hati-hati jangan tuduhan-tuduhan. Kalau ini agak sesat ini. Jessica milih tempat,
menaruh kamera di sana. Bukan Jessica menaruh kamera. Nah, seolah-olah itu kan semua kok bisa tahu, berarti dia yang masang dong. Wah, yang di pinggir. Pak Roy, dari segi kualitas, mungkin memang paling bagus kamera 7, paling krusial. Enggak, semua jenisnya sama. Kamera 7, kamera 9, kamera 1, itu kualitasnya sama, kameranya ukurannya juga sama, mereknya juga sama, spesifikasinya sama. Hanya kebetulan posisi duduknya yang tidak menguntungkan. Saya boleh bilang gitu ya. Tidak menguntungkan untuk dianalisa. Sebenarnya kamera 9 ini paling bagus ini ya? Untuk dianalisa. Cuman ketutup dengan sepertiga dari kamera itu, tetaplah area yang sebenarnya area yang tidak boleh menutupi kamera. Baik, saya ingin ke Pak Yudi dengan dibukanya CCTV ini ya, masing-masing sudah ada penjelasan masing-masing. Dari kesaksian Hani disinkronisasikan. Tapi Pak Yudi, tim Anda punya kesimpulan bahwa ini dikatakan strong case, tidak ada bukti dan lain-lain, kenapa secepat itu juga untuk meyakini bahwa belum, kita masih tunggu. Ya. Kita belum buat pledoi. Tapi dari sini apa yang Anda bisa simpulkan? Nanti kalau kita sudah buat pledoi kan bisa tahu. Dari sini apa yang bisa Anda simpulkan? Kalau dari sini ya, saya ngomong ini masih alurnya fakta hukumnya itu di lapangan bagaimana, seperti ini. Fakta. Ada nggak fakta meracuni, gitu? Karena berdasarkan pasal 197 KUHP, seseorang bisa dijatuhi pidana berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan. Ini kan fakta hukum yang di persidangan. Baik. Fakta hukum yang di persidangan adalah fakta hukum yang terjadi, peristiwa hukumnya itu apa. Itu. Jadi jangan salah. Dari fakta ini nanti seseorang bisa dijatuhi hukuman. Pasal 197D KUHP. Oke Pak Yudi. Mas Kirdi, kita balik lagi ke CCTV ini yang paling jelas sekali, dan ini adalah detik-detik dari kematian Mirna Salihin ya. Kita juga turut berduka cita. Tapi pertanyaan saya, Mas Kirdi, dalam situasi yang genting seperti ini, kita juga tidak lupa juga untuk melihat sekitar ini yang ada di Cafe Olivier kok seperti tenang ya? Kenapa, Mas Kirdi? Kalau secara perilaku tuh kenapa? Apakah itu memang dasar kita seperti itu, manusia acuh-acuh? Ini beneran saya boleh jawab jujur. Boleh jawab jujur, silakan Mas Kirdi. Sebetulnya peristiwa ini bisa kenapa mereka tetap tenang? Karena salah satunya adalah kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita itu menurut saya rendah. Ini bahkan tidak tanpa menghakimi ya. Ini ada laki-laki di sebelah kanan nih, bertiga nih kalau tidak. Mereka asik aja terus. Paling dekat loh posisinya, paling dekat. Tapi tetap bisa seperti ini. Ini satu yang saya jadi kekurangan kita juga ya. Dan kalau kita hubungkan dengan perilaku tindak kriminalitas yang lain, ya banyak terjadi perilaku kekerasan seksual pada anak, pada wanita, juga terjadi di lingkungan yang sebetulnya harusnya bisa diawasi. Kan logikanya sederhana. Bahwa kepekaan kita dalam lingkungan itu cukup rendah saat ini. Mas Kirdi, balik ke CCTV lagi Mas Kirdi. Di sini kan yang sempat pertama kali menguak adalah soal misteri celananya Jessica. Yang Anda lihat di sini celananya hitam, itu atau seperti apa yang lihat? Merah hati. Merah hati? Iya. Oh, merah hati ya. Saya nggak berani menyimpulkan sekali lagi. Saya taat pada fakta, saya nggak melihat itu secara jelas. Jadi ini bisa berarti coklat tua atau semacamnya, gitu ya. Apapun itu, ya. Pak Yudi sudah tahu tadi merah. Silakan. Istilahnya kalau kita faktanya pada CCTV seperti bilang Pak Suryo tadi, apapun yang disampaikan orang selain CCTV itu belum bisa kita kategorikan sebagai fakta. Ya, setuju ya? Gitu. Nah, yang ingin saya lihat ini sekali lagi basisnya pola. Kita jangan berdasarkan pola ini kita bilang dia salah atau nggak salah. Tapi sekarang Jessica sendiri mengakui bahwa banyak sekali hal-hal yang kelihatannya menyudutkan dia. Tapi saya tidak melakukan. Itu pernah disampaikan oleh Jessica langsung ke saya. Nah, menariknya adalah bisa jadi memang semua hal terjadi tanda petik kebetulan. Lo bisa kebetulan mak dilalah istilahnya kalau bahasa Itali kunonya gitu ya. Mak dilalah saya kepleset gitu. Ujuk-ujuk aja kaki gitu. Nah, tapi bisa pertanyaan saya kalau ada misalnya kebetulan yang saya contohnya tadi celananya kemudian sobek. Dinyatakan sobek. Kemudian kebetulan juga ketika ngambil air tingkat urgensi yang kita nilai harus sangat urgent, jadi less urgent, lagi kurang urgent. Kebetulan datangnya lebih dahulu, entah nanti kesepakatan bapak-bapak berdua ini bahwa datangnya 1 jam atau berapa jam terserah deh. Itu paling penting justru. Lalu terus kemudian bayar duluan untuk minuman yang itu apapun alasannya. Alasannya mentraktir. Segala macam. Dan saya bukannya nggak pernah traktir orang loh ya, gitu. Saya pernah mentraktir, tapi saya kan nggak berhak membandingkan dengan saya. Ya itu keempat. Kemudian
ketika beli barang-barang yang kemudian ditaruh untuk menutupi meja. Saya lagi, jangan, saya rubah kata-kata saya nanti ini lagi. Ditaruh di meja kebetulan menyebabkan pandangan tertutup. Dari kamera 7. Ya. Baik, ada. Tapi satu lagi dari teknologi sebenarnya menarik ya. Ketika bayar itu print out dari cash registernya itu juga bisa menguatkan apakah CCTV ini timecode-nya benar apa tidak. Kalaupun dia sempat parkir atau sebagainya, kalaupun telepon, ya, jadi time ketika call ID ketika dia telepon itu pun juga bisa ketahuan. Artinya jadi, hanya harus detil dan rigid juga nih. Memang itu sekarang itu tidak boleh hanya berdasarkan praduga, tapi harus scientific evidence ya. Jadi saya setuju harus scientific evidence. Ini untuk menyelamatkan Jessica juga kalau dia tidak bersalah. Bisa, tetapi juga bisa menguatkan apa yang terjadi di situ. Jadi jangan lupa juga CCTV ini salah satu saja petunjuk atau salah satu. Nanti masih akan ada kemungkinan kalau Selasa Merah Hati itu ada. Jadi baru intinya kalau dari segi CCTV ini menjadi petunjuk juga ya. Dan ini clear. Dan saya menyatakan ini sudah bagus. Akan lebih bagus lagi yang ditayangkan minggu depan. Baik, terakhir Pak Yudi, Anda harapkan apa dari CCTV berikutnya yang akan dibuka di sidang? Dibuka semua aja mulai dari awal. Dari mulai mana? Dari awal, dari Jessica datang, masuk, apa yang dilakukan, itu kan jelas semua nanti. Kalau diedit, potong ini kan saya tahu maksudnya. Unsur-unsur pidananya mau dibuktikan satu-satu. Itu akan ditanya membunuh, ini menaruh racun. Baik, kita lihat nanti seperti apa lagi karena masih panjang, ini baru sidang perdana loh ungkap CCTV karena masih akan ada lagi pasti pengungkapan dari 2 jam lebih kurang lebih ya, Pak Roy ya. Ini baru hanya 7 menit, jadi kita akan saksikan bersama seperti apa salah satu kejahatan yang menjadi misteri yang juga paling menantang bagi pihak kepolisian ya. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih juga Mas Kirdi, terima kasih Pak Roy sudah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Di Putra, selamat malam Mas. Malam. Apa kabar Mas? Baik. Kita sampai di sini juga akhirnya ya. Sudah sekian lama menunggu akhirnya sidang perdana ungkap CCTV yang katanya baru sedikit dari sejumlah yang banyak. Tapi ada juga di sini ada Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Selamat malam. Masih jadi kuasa hukum Jessica lah ya? Masih. Ini saya klarifikasi aja nih, sekarang udah ganti-ganti kan pengacaranya. Ada pimpinan kita yang lebih tinggi kan. Gitu ya. Kita serahkan kalau bicara. Baik. Pak Yudi. Dari penjelasan CCTV saya ingin ke Pak Yudi dulu ya. Dari penjelasan sejauh ini kesaksian Hani yang disinkronkan langsung dengan apa yang ditonton di CCTV bersama. Ada yang nggak sinkron beberapa katanya? Begini, yang di dalam BAP dan jam yang menunjukkan dalam ditanya itu juga ditanya penyidik. Jam yang Jessica datang dan yang ada tersirat di dalam CCTV itu kurang lebih beda 1 jam. Beda 1 jam? Beda 1 jam. Ini ya, di sini ya? Yang ternyata yang di CCTV itu kecepatan. Ini? Iya. Yang kita saksikan, jadi maksud Anda ada yang salah dari CCTV-nya? Iya, itu kan nggak sinkron. Nggak sinkron, lebih cepat 1 jam. Jadi Jessica kalau di CCTV lebih cepat 1 jam dari aslinya? Ya, dari jam itu dikurangi 1 jam. Dikurangi 1 jam? Iya. Begitu. CCTV lebih Kenapa kok bisa mengambil logika seperti itu gimana? Bukan, itu memang sudah ditanyakan oleh penyidik. Sudah ditanyakan. Kan tadi jaksa menjustifikasi, Jessica bohong. Kalau bohong itu berarti dia pelakunya, kan begitu. Berusaha bohong. Itu tidak berlaku, pendapat itu di dalam KUHP itu. Itu pendapat maupun rekaan ya, itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Alat bukti yang saya itu apa? Pasal 184 itu KUHP. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, ya. Tapi CCTV bergerak dan bersuara loh. Iya, itu petunjuk kalau menurut saya. Hani maksudnya karena begini, dalam pidana umum, kecuali pidana korupsi ya, itu undang-undang IT masuk atau persoalan IT. Tapi kalau dalam pidana umum seperti CCTV ini petunjuk. Berarti bagi Anda tidak sinkronnya hanya soal teknis ada di poin jam tadi. Iya, tapi kan yang penting kan itu diakui faktanya oleh Jessica. Bla 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 yang di kamera itu kan tidak ada yang disimpangi. Apa yang dipermasalahkan kan begitu aja. Ini Pak Roy katanya sudah menonton semua isi CCTV-nya. Jadi jauh sebelum ini, dulu bahkan sebelum di epicentrum, saya kebetulan pernah diminta nonton, tapi karena saya waktu itu harus jawab terus terang. Posisi saya yang sekarang ini selaku wakil ketua salah satu partai tidak menguntungkan bagi yang mengundang. Ya, jadi makanya saya lebih baik berdiri di tengah aja, netral. Tapi saya akan melihat begini.
Pak Yudi, terus terang CCTV sudah dikonfirmasi, sudah diverify. Ini jauh lebih panjang ya dari tadi yang hanya sekilas yang ditayangkan. Jadi memang itu penyidik mulai lihat mulai dari jam 2 lebih ya. Dan memang terekam adalah jam 3 lebih 30. Dan ini kebetulan kalau saya mohon maaf nih dari sisi teknis, kalau dikatakan itu ada yang salah, ada yang mismatch ya dari sisi time code-nya. Kalau saya secara teknik mengatakan tidak. Karena apa? Karena sampai belakang sampai pukul 5 lebih ketika sampai terakhir posisi almarhumah itu diangkat, itu time code-nya bergerak terus. Dan jangan lupa, apakah kamera 1, air, lalu kita tinggal berdua. Lalu Mirna suruh saya coba, saya sempat melompat sedikit, itu sepertinya saya kaget dengan rasanya. Saya sampai nyender gitu. Saya langsung bilang, Mir cepat lihat menu. Ya seperti itu. Langsung tarik menu minuman, kita cari-cari menu. Lalu saya sudah fokus lihat menu, Jessica balik, Mirna mendekatkan sedikit kopinya ke arah Jessica. Tapi pelayan datang. Sebentar di sini. Tadi Mirna meminta Jessica untuk mengambil minum. Mirna akhirnya Jessica mengambil minum atau memanggil pelayan malahan? Tadi kan ada yang datang. Sepertinya memanggil pelayan. Bukan mengambil minum, tapi memanggil pelayan akhirnya. Iya, mungkin dia. Baik, lanjut. Ini masih mengibas-ngibas? Iya, dia tidak menyodorkan. Jessica tidak menciumnya apa tidak? Oke, itu tadi dari kesaksian Hani, kita bisa mendengarkan bersama bahwa Hani juga sempat mencicipi, begitu Mas Kirdi ya? Iya. Benar ya? Tapi masalah mencicipi atau meminum, saya tadi bilang bahwa saya sekali lagi, saya taat pada saya. Ketika seseorang bilang minum, ketika orang mencicipi, itu parameter tiap orang beda loh. Betul. Ketika saya bilang mengecap gini apa gluk gitu, bisa saya bilang, oh saya nyicipin. Nah yang harus kalau saya jadi JPU, saya akan tanya parameter Anda mencicipi itu atau meminum seperti apa. Suruh nyontoin istilahnya gelas isi air segala macam, contohin. Sekarang dengan gitu jadinya fair. Nah, seperti tetes atau mengalir begitu ya? Itu yang harus karena kalau gini, istilahnya dari sisi Pak Yudi akan terus harus begini. Bapaknya Mirna akan begini dan akan itu tabrakan. Tidak begini. Kita sebagai penasihat hukum tidak posisi ngotot. Kita berdasarkan data yang sudah ada di dalam BAP yang kita terima dari jaksa, dari polisi kan. Nah, termasuk surat-surat yang ada di dalamnya. Itu di dalam surat rumah sakit Adi Waluyo itu sudah ada keterangan. Ini mengaku datang ke dokter minta diperiksa karena telah meminum kopi yang sama yang diminum korban. Tapi tetap tidak jelas ya parameternya, minum atau mencicipi gitu. Ini itu kan sudah diterangkan saksi yang sebelumnya, kadarnya 15 gram per liter sianida. Itu satu kampung bisa mati semua kalau itu. Saya akan tambahkan dari bukti CCTV sebenarnya meskipun mungkin secara awam ini sangat tidak kelihatan. Betul. Tetapi sebenarnya dari body gesture ada kelihatan dong. Tapi sebenarnya bisa dihitung durasinya. Berapa second ketika almarhumah Mirna meminum ya, dan ketika Hani itu mencicipi ataupun juga ikut meminum. Sama-sama kata meminumnya pun artinya memasukkan barang zat ke itu dalam, pun bisa dilihat berapa second atau nanti bisa dibedah dalam bahasa teknis berapa frame dia. Karena kan dalam 1 detik itu kan ada 25 frame. Nah, itu nanti bisa dilihat kalau bisa diperlihatkan. Tapi dia ngomong gitu. Sempat gorokannya panas gitu. Itu nggak kelihatan. Kamera 7, kamera 9. Bukannya yang dimaksud sebentar Pak. Kamera 1, kamera 7, kamera 9 masuk pada satu recording yang sama. Masuk satu DVR yang sama. Artinya masternya satu ya? Masternya satu dari 9 kamera yang ada. Jadi kalau soal waktu saya kira tidak. Penyetelan jamnya itu loh yang bukan
code-nya dari adegan per adegan itu betul, itu tidak ada yang potongan. Itu jangan sekali. Artinya ini orang umum yang nonton kita ini jangan sampai salah persepsi. Kalau adegan demi adegan itu betul, ya, tapi juga betul. Apa jamnya yang di CCTV itu lebih cepat 1 jam. Kayaknya lebih ahli beliau masalah teknologi. Dengan jam yang makanya kepolisian. Anda atas pernyataan dari waktu BAP itu tanya. Waktu di BAP itu. Pada sidang kan tidak dikeluarkan soal perbedaan. Ya itu kan ada angka. Yang saya tahu Pak Yudi dengan segala hormat saya, penyidik dari Polda Metro itu sudah memverify, bahkan sudah meng-cross-check ketika mengambil hard disk dari CCTV itu, kemudian sudah mencocokkan lagi dengan timecode-nya. Dan ini penting bagi Pak Girby dan semuanya, karena bukti timecode itu akan menjadi timestamp, ya, akan menjadi waktu penunjuk yang itu masuk dalam Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, ya. Jadi artinya bukti rekaman itu betul itu jadi petunjuk. Tapi kalau itu, tapi kalau itu kemudian bisa sesuai dengan faktanya, dan ini harus ditunjukkan. Nanti ada sebenarnya adegan ketika harus saya sebut ya, ketika Jessica misalnya di situ tampak menerima telepon yang sebenarnya sudah ada di situ, dan kemudian nanti kalau dicocokkan dengan print out atau bahasa teksnya CDR, kalau data record information, ternyata yang nelpon adalah Hani, ya, bisa tanyakan ke Hani yang ditanyakan apa, yang dijawab apa, ternyata posisinya Jessica sudah di sana. Tapi kan walaupun begitu kan mereka juga ketemu di situ. Baik, saya mau coba sederhanakan bahasanya Pak Roy. Jadi ada satu adegan di mana disinkronisasi di sidang itu, Jessica menerima telepon. Ya, ada tampak di situ. Ya, yang datanya itu sama dengan data Hani menelpon Jessica pada saat itu. CDR-nya sudah ada di kepolisian. Dan pertanyaannya adalah di mana Jessica? Ya, konon di situ. Saya nggak meriksa rekaman percakapan telepon karena ditanya 10.2 lokasinya Jessica ada di mana? Dijawab masih di jalan. Padahal sudah di sana. Sebetulnya itu kan bisa dicek di GPS ya. Ya, nggak usah pakai GPS saja. Dari situ silahkan nanti menilai. Saya hanya melihat teknis ya Pak Yudi ya. Mohon dipahami. Saya hanya melihat teknis bahwa itu terbukti ada dan silakan disini. Mari kita rigid sekarang. Saya ingin ke Mas Kirdi ya. Mas Kirdi, kita lihat mungkin dari CCTV yang pertama yang bisa dibaca ini soal gesturnya dia ya. Gestur Jessica saat ini. Ya. Situ. Jessica menunggu di situ. Ini tadi Anda jelaskan ya. Bisa dijelaskan lagi sambil Anda ngomong aja? Iya. Dapat terlihat Mirna duduk langsung mengaduk. Dia langsung minum, lalu dia langsung bilang ini tidak enak, ini apaan ini sobat. Lalu dia bilang ke kita ini benar-benar tidak enak. Lalu saya bilang, setelah itu saya cium kopinya dulu, lalu tidak lama kemudian Mirna menjelaskan ke Jessica ini sangat tidak enak. Lalu Jessica langsung jalan minta Tapi sekali lagi bukti yang kita lihat ini kan sudah di kejadian akan lebih heboh lagi perbincangan besok mungkin minggu depan di tempat ini ketika rekaman ketika baru Jessica sendirian berada di situ dan ketika menaruh tas dan kemudian ketika duduk di balik tas. Itu baru akan ramai. Saya mau ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, dari sini ada yang terbaca nggak sih Mas perbedaan gestur Hani dan Mirna dan Jessica dalam sudut kepanikan ya yang terjadi? Jadi gini, menariknya adalah saya kasih duluan di depan nih. Apapun saya katakan, gitu, kalau memang sesuai akan istilahnya ya udah jalan aja. Tapi kalau memang nggak ada sesuai akan dikonfirmasi lagi, gitu aja. Saya ngomong ini duluan, ya. Baru saya ngomong. Ya. Karena waktu ILC terakhir, gitu, ada yang bilang di belakang saya tuh bilang bahwa loh ilmu kayak gini kan nggak masuk dalam hukum. Saya setuju. Saya setuju. Karena orang nggak bisa dijebloskan dalam penjara hanya karena perilaku yang dia lakukan. Tetapi bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu itu adalah sebuah bahasa nonverbal yang menunjukkan mengarah, bukan kalau pasti, tapi mengarah. Nah, kalau dilihat di situ tadi dalam CCTV tersebut, kan sebetulnya yang terjadi apa sebetulnya? Mirna minta tolong ketika ada sesuatu yang aneh ini, minta tolong diambilkan air. Sesederhana itu. Kemudian kan gerakan dari Jessica keluar, cek keluar, hilang dari frame kamera. Nah, sebetulnya kalau dilihat nanti dibuka segala macam nanti akan ada
CCTV lainnya lah nanti. Yang mungkin belum dibuka di sini gitu ya. Yaitu yang di sisi ketika jalan meminta air dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya katakan bahwa kelihatannya yang di situ tingkat urgensi untuk meminta minumnya itu tidak seperti urgensi yang misalnya wah panik kayak gitu. Ya, padahal harusnya, tapi kalau Katie bilang harusnya perseptif lagi nih, bisa dibilang bahwa loh kan Jessica nggak tahu saat itu ada racun apa enggak dan sebagainya. Makanya saya masukkan duluan, Pak. Jangan khawatir. Sebentar, saya sebelum ke CCTV ini saya ingin kembali lagi ke CCTV yang sedang dijelaskan Mas Kirdi ya, karena ini kan kita akan bahas lagi lebih jauh. Sebelumnya tadi dalam yang menarik kalau dari sisi ini perbandingannya time code-nya kita baca di situ 17.23 dan itu time code itu sama dengan ketika tadi pertama kali saya datang 15.30. Jadi artinya sudah lebih dari hampir 2 jam lah. Gitu, saya sebenarnya ingin kembali ke CCTV sebelum ini, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas lagi karena di situ kita mau lihat dulu perbedaan dari tadi ya, indikasi atau arah gestur yang diberikan atau dibahasakan oleh tubuh Hani, Mirna dan juga Jessica. Sesaat lagi tetap bersama kami. Di zoom menjadi gambar yang tidak jelas. Padahal ini sebenarnya kamera yang utama, yang paling krusial, yang bisa menunjukkan pelakunya. Tapi bukan pada menit 17.21. Yang nanti di situnya indikatornya 15 sekian. Saya belum boleh sebut dulu. Ketika Jessica datang dan baru sendirian melakukan aktivitas di meja yang di ujung sana itu. Ini mejanya jauh sekali. Itu meja yang di tengah. Jadi yang di dekat tulisan TV One itu agak ke kiri dikit. Jadi gambarnya itu hanya 1/8 dari. Pertanyaan saya ini penempatan posisinya salah lagi nggak CCTV? Enggak, CCTV ini nggak salah. Tanamannya yang salah ya? Bukan, CCTV nggak salah. Yang milih tempat itu aja yang pintar supaya nggak kelihatan CCTV. Saya bilang tanaman apa Pak Yudi? Mungkin saya sebelum ini Pak Yudi jawab. Mungkin densitas dari kualitas. Tidak bisa pilih tempat. Tidak bisa pilih tempat. Karena hati-hati jangan tuduhan. Kalau ini agak sesat ini. Jessica milih tempat, menaruh kamera di sana. Bukan Jessica menaruh kamera. Enggak, seolah-olah itu kan semua kok bisa tahu. Berarti dia yang masak dong. Wah, yang di pinggir. Pak Roy, dari segi kualitas mungkin memang paling bagus kamera 7, paling krusial. Enggak, semua jenisnya sama. Kamera 7, kamera 9, kamera 1 itu kualitasnya sama, kameranya ukurannya juga sama, mereknya juga sama, spesifikasinya sama. Hanya kebetulan posisi duduknya yang tidak menguntungkan. Saya boleh bilang gitu ya. Tidak menguntungkan untuk dianalisa. Sebenarnya kamera 9 ini paling bagus untuk dianalisa. Cuman ketutup dengan sepertiga dari kamera itu, tetaplah area yang sebenarnya area yang tidak boleh menutupi kamera. Baik, saya ingin ke Pak Yudi dengan dibukanya CCTV ini ya, masing-masing sudah ada penjelasan masing-masing. Dari kesaksian Hani disinkronisasikan. Tapi Pak Yudi, tim Anda punya kesimpulan bahwa ini dikatakan strong case, tidak ada bukti dan lain-lain. Kenapa secepat itu juga untuk meyakini bahwa kita masih tunggu. Kita belum buat pledoi. Tapi dari sini apa yang nanti kalau kita sudah buat pledoi kan bisa tahu. Dari sini apa yang bisa Anda simpulkan? Kalau dari sini ya saya ngomong ini masih alurnya fakta hukumnya itu di lapangan bagaimana seperti ini. Fakta. Ada nggak fakta meracuni gitu? Karena berdasarkan pasal 197 KUHP, seseorang bisa dijatuhi pidana berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan. Ini kan fakta hukum yang di persidangan. Fakta hukum yang di persidangan adalah fakta hukum yang terjadi, peristiwa hukumnya itu apa? Itu. Jadi jangan salah. Dari fakta ini nanti seseorang bisa dijatuhi hukuman. Pasal 197D KUHP. Oke Pak Yudi. Mas Kirdi, kita balik lagi ke CCTV ini yang paling jelas sekali, dan ini adalah detik dari kematian Mirna Salihin ya. Kita juga turut berduka cita. Tapi pertanyaan saya, Mas Kirdi, dalam situasi yang genting seperti ini, kita juga tidak lupa juga untuk melihat sekitar ini yang ada di Cafe Olivier kok seperti tenang ya? Kenapa, Mas Kirdi? Kalau secara perilaku tuh kenapa? Apakah itu memang dasar kita seperti itu, manusia kita? Ini beneran saya boleh jawab jujur. Boleh jawab jujur, silakan Mas Kirdi. Sebetulnya peristiwa ini bisa kenapa mereka tetap tenang? Karena salah satunya adalah kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita itu menurut saya rendah. Ini bahkan tidak tanpa menghakimi ya. Ini ada laki-laki di sebelah kanan nih, bertiga nih kalau tidak. Mereka asik aja terus. Paling dekat loh posisinya, paling dekat. Tapi tetap bisa seperti ini. Ini satu yang saya jadi kekurangan kita juga ya. Dan kalau kita hubungkan dengan perilaku tindak kriminalitas yang lain, banyak terjadi perilaku kekerasan seksual pada anak, pada wanita, juga terjadi di lingkungan yang sebetulnya harusnya bisa diawasi. Kan logikanya sederhana.
bahwa kepekaan kita dalam lingkungan itu cukup rendah saat ini. Oke, Mas Kirdi, balik ke CCTV lagi, Mas Kirdi. Di sini kan yang sempat pertama kali menguak adalah soal misteri celananya Jessica. Ya. Yang Anda lihat di sini celananya hitam, itu atau seperti apa yang lihat? Merah hati. Merah hati? Iya. Oh, merah hati ya. Saya nggak berani menyimpulkan sekali lagi. Saya taat pada fakta, saya nggak melihat itu secara jelas. Jadi ini bisa berarti coklat tua atau semacamnya, gitu ya. Apapun itu, apapun itu. Ya. Pak Yudi sudah tahu tadi merah. Oke, silakan.